Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini. Terus pantau channel ini, Bapak Ibu Guru. Bagi yang baru datang, baru menyaksikan, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan teman-teman yang lain bisa men-sharing video-video ini ya. Nah, kembali dengan keresahan dari Bapak Ibu Guru, saya mencoba untuk membantu menyuarakan kekecewaan Bapak Ibu Guru ya terkait dengan ketidakpastian terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru. Nah, ini adalah slogan yang sengaja saya tampilkan di slide awal, di mana seringkali kita menyebut mendapatkan informasi atau kita mendengar ya bahwa guru itu pahlawan yang seringkali terlupakan. Ini merupakan refleksi kritis terhadap realitas, ketulusan, dan tuntutan perubahan yang sebenarnya ingin dialami atau yang ingin dirasakan oleh para guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru, nah ini adalah ironi gelar pahlawan tanpa tanda jasa ya. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut, di mana sebutan ini sering terdengar indah ya, namun tidak sebenarnya mencerminkan realitas, di mana guru diglorifikasi saat hari guru, tetapi diabaikan dalam kebijakan nyata seperti misalnya anggaran, kesejahteraan, dan perlindungan profesi. Nah, yang paling dirasakan oleh para guru itu adalah ketidakpastian pencairan tunjangan profesi guru ya. Seringkali para guru itu ya kena prank ya. Kena prank, dan kena prank. Sehingga pada akhirnya tingkat kepercayaan guru terhadap pimpinan ya, menteri itu sudah ya mungkin sudah sangat tipis sekali gitu, atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi ya, karena mereka sudah sangat kecewa betul dengan apa yang seringkali diagungkan atau yang disampaikan gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan realita. Nah, kemudian realita yang pahit, prank yang terus berulang ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa dimulai dari gaji yang tidak layak ya, terutama bagi guru honorer ya. Jadi kalau sudah gajinya tidak layak, maka guru-guru itu sudah pasti tidak akan fokus untuk mendidik anak-anak siswanya gitu ya. Dan pada akhirnya ya kita jangan terlalu banyak berharap kalau nanti di tahun 2045 itu akan kita melahirkan generasi emas karena adanya bonus demografi ya. Sepertinya para guru tidak akan begitu yakin saya dengan hal tersebut gitu. Kemudian tunjangan ini sering terlambat atau tidak cair ya. Bahkan yang tahun 2024 di beberapa komentar YouTube saya itu mereka tidak mendapatkannya ya. Entahkah itu yang triwulan 1, triwulan 2 atau kesemuanya saya tidak paham. Yang disampaikan itu adalah di 2024 mereka tidak mendapatkannya. Nah, di 2025 ini sudah memasuki bulan pertengahan tahun ya, mau habis pertengahan tahun, itu ya ada masih banyak yang triwulan 1 itu belum dapat. Yang triwulan 2 ya janjinya katanya waktu di konferensi pers itu Juni ya, Juni. Tapi kita tunggu sampai tanggal 30 apakah benar ada atau Bapak Ibu akan kena prank lagi gitu. Kemudian beban administrasi yang menyita waktu dan tenaga. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Kenapa demikian? Ketika Bapak Ibu Guru itu sudah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan tunjangan guru, tetapi sepertinya yang dari pusat itu kok seringkali mengalami keterlambatan. Nah, itu yang karena alasannya adalah proses verifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dengan sistem teknologi yang saat ini yang sudah canggih, itu kita belum bisa yang namanya transformasi teknologi gitu ya. Gitu. Karena nyatanya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang sistem manual sama yang sudah ada teknologinya gitu. Kemudian rekrutmen dan sertifikasi guru tidak pasti, sering berubah-ubah. Gitu, ini yang sering kali terjadi. Ya, itulah Bapak Ibu, setiap kali ganti pemerintah, ganti menteri, maka tidak bagus lah kalau misalnya menteri itu tidak memiliki program-program. Ya, yang namanya juga pemimpin gitu ya Bapak Ibu, harus ada gebrakan-gebrakan. Nah, tapi ketika punya program, gebrakan itu ya mbok direalisasikan gitu ya, gitu. Nah, birokrasi dan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, janji-janji rezim tentang kesejahteraan guru, kemudian jarang terrealisasi sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu semestinya untuk kedepannya itu
nggak usah lagi percaya dengan kayak gini gitu. Jangan hanya cuma Bapak Ibu nanti mendapatkan misalnya serangan fajar. Itu serangan fajar itu hanya cuma bersifat sementara Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya mereka sudah menjadi pemimpin, sudah pasti Bapak Ibu akan dilupakan gitu. Jadi pintar-pintar untuk memilih pemimpin ya ke depannya gitu. Nah, program seperti P3K itu menyisakan ketidakpastian dan ketimpangan. Nah, distribusi guru yang tidak merata membuat beban kerja guru di daerah terpencil jauh lebih berat gitu. Nah, daya tahan dan ketulusan guru ya. Guru itu punya hati seluas samudra, punya kesabaran juga seluas samudra gitu. Jadi meskipun di gaji rendah, kemudian dan tanpa jaminan masa depan, banyak guru yang tetap mengabdi dengan tulus. Nah, sayangnya pemerintah itu seakan-akan tutup mata ini dengan hal ini, gitu, ya, karena seringkali menyampaikan bahwa kesejahteraan akan naik misalnya menjadi 2 juta dan sekian. Itu tidak bisa untuk memenuhi kehidupan keluarganya dalam 1 bulan. Ketika misalnya harga barang dan pangan naik, itu tidak diimbangi dengan harga meningkatnya gaji ataupun meningkatnya tunjangan profesi guru. Gitu. Jadi pemerintah harus lebih melek, aware terhadap perjuangan para guru. Nah, para guru ini mengajar di pelosok-pelosok ya dengan fasilitas yang minim dan tetap menjalankan tugas demi mencerdaskan anak bangsa. Itu adalah salah satu tugas mulia. Jadi mungkin ya guru-guru di Indonesia itu kalau misalnya sepertinya harus mereka dulu deh yang masuk surga gitu. Karena perjuangannya sangat-sangat totalitas. Nah, kemudian haruskah para guru itu diam? Tentu tidak, ya. Jadi harus ada reformasi birokrasi pendidikan yang jelas, kebijakan gaji dan insentif yang adil, perlindungan profesi yang kuat, sama pendidikan yang berbasis keadilan sosial yang berpihak pada semua guru. Nah, ini tentunya harus harus pemerintah sadari bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi ya untuk mau mensejahterakan para guru, mau meningkatkan tingkat kesejahteraan para guru ya. Mereka itu adalah tombak utama untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, kalau Bapak Ibu pemerintah mungkin bisa berkaca ya atau melihat ketika bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu pemerintah Jepang apa dulu yang ditanyakan? Masih punya berapa guru? Sebegitu hebatnya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu guru itu wah sangat luar biasa dihargai ya, berbeda sekali kalau di negara kita ya. Jadi kalau di negara-negara yang lain itu untuk gaji guru TK saja itu seperti yang di Jerman itu sekitar 60 juta per bulan, itu baru TK, belum yang lain ya. Nah, itulah kalau misalnya pemerintah itu benar-benar serius dengan bonus demografi di 2045 dan akan menghasilkan generasi emas, maka kalau tidak dimulai dari sekarang, maka sepertinya akan sulit untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para guru. Nanti akan kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.